Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kita tahu sejarah, ini ada sejarah kelahiran dan derap langkah Banser. Sejumlah aksi massa PKI yang dimulai pada pertengahan 1961 adalah peristiwa Kendeng Lembu, Genteng, Banyuwangi, 13 Juli 1961. Peristiwa Dampar Mojang Jember 15 Juli 1961. Peristiwa Rajab Kalibaru dan Dampit 15 Juli 1961. Peristiwa gas di Kampung Peneleh Surabaya 8 November 1962 sampai peristiwa pembunuhan Kiai Haji Jufri Marzuki dari Larangan, Pamekasan, Madura 28 Juli 1965. Berikut ini adalah perlawanan Gerakan Pemuda Ansor. Aksi-aksi massa sepihak yang dilakukan oleh PKI mau tidak mau pada akhirnya menimbulkan keresahan di kalangan warga masyarakat yang bukan PKI. Dikatakan meresahkan karena pada umumnya yang menjadi korban dari aksi-aksi massa sepihak tersebut adalah anggota PNI, PSI, Ikmasumi, NU, dan bahkan organisasi Muhammadiyah. Ironisnya, aksi-aksi massa sepihak yang dilakukan oleh PKI itu belum pernah mendapat perlawanan dari anggota partai dan organisasi bersangkutan kecuali dari GP Ansor yang mulai menunjukkan perlawanan memasuki tahun 1964. Perlawanan anggota GP Ansor sendiri tidak selalu dilatari oleh persoalan yang dihadapi warga Nahdien berkenaan dengan aksi-aksi massa sepihak PKI, melainkan dilatari pula oleh permintaan perlindungan dari warga PNI, Ikmasumi maupun Muhammadiyah. Di antara perlawanan yang pernah dilakukan oleh GP Ansor terhadap aksi-aksi massa sepihak PKI adalah peristiwa Nongkorejo, Kencong, Kediri, di mana pihak PKI didukung oleh oknum aparat seperti Jaini, juru penerang, dan Peltu Gatot, wakil komandan Koramil setempat. Dalam kasus itu PKI telah mengkapling dan menanami lahan milik Haji Samur. Haji Samur kemudian minta bantuan GP Ansor. Terjadi bentrok fisik antara Sukemi PKI dengan Nuriman Ansor. Sukemi lari dengan tubuh berlumur darah. Pengikutnya lari ketakutan. Pecah pula peristiwa Kerep Grogol, Kediri. Ceritanya tanah milik Haji Amir warga Muhammadiyah oleh PKI dan BTI diklaim sebagai tanah klobot. Padahal itu tanah hak milik. Setelah klaim itu PKI dan BTI menanam kacang dan ketela di antara tanaman jagung di lahan Haji Amir. Karena merasa tidak berdaya, maka Haji Amir meminta bantuan kepada Gus Maksum di pesantren Lirboyo. Puluhan Ansor dari Lirboyo bersenjata celurit dan parang menghalau PKI dan BTI dari lahan Haji Amir. Tawuran massal Ansor dengan pemuda rakyat pecah pula di Malang. Ceritanya Karim, DP Sekjen PWI, datang ke kota Malang dan dalam pidatonya mengecam kaum beragama sebagai borjus feodal dan harus diganyang. Mendengar pidato Karim, DP itu, para pemuda Ansor langsung naik ke podium dan langsung menyerang Karim. Para pemuda, anggota pemuda rakyat membela, terjadi bentrok fisik. Pemuda rakyat banyak yang terluka. Kelahiran Banser. Aksi massa sepihak yang dilakukan oleh PKI
pada kenyataannya sangat meresahkan masyarakat, terutama umat Islam. Sebab dalam aksi-aksi itu PKI melancarkan slogan-slogan pengganyangan terhadap apa yang mereka sebut 7 setan desa. 7 setan desa dimaksud adalah tuan tanah, lintah darat, tengkulak, tukang ijon, kapitalis, birokrat, bandit desa, dan pengirim zakat LSIK 1988-72. Dengan masuknya pengirim zakat ke dalam kategori 7 setan desa, jelas umat Islam merasa sangat terancam. Aksi massa sepihak yang dilakukan PKI rupanya makin meningkat jangkauannya. Artinya, PKI tidak saja mengkapling tanah-tanah milik negara dan milik tuan tanah, melainkan merampas pula tanah bengkok, tanah milik desa, malah yang meresahkan tanah sekolah-sekolah negeri pun akhirnya diklaim sebagai sekolah milik PKI. Hal ini terutama terjadi di Blitar. Dengan aksi itu, para perangkat desa maupun guru-guru yang ingin terus bekerja harus menjadi anggota PKI. Zaman dulu memang ngeri. Atas dasar aksi sepihak PKI itulah kemudian pengurus Ansor Kabupaten Blitar membentuk sebuah barisan khusus yang bertugas menghadapi aksi sepihak PKI. Melalui sejumlah rapat yang dihadiri oleh pengurus GP Ansor seperti Kayubi, Fadil, Pangat, Romdon, Danuri, Khudori, Ali Muhsin, Haji Bajuri, Atin, Abdurrahim, Sidik, diputuskanlah nama Barisan Ansor Serbaguna, disingkat Banser. Pencetus nama Banser adalah Fadil yang diterima aklamasi. Karena Banser adalah suatu kekuatan paramiliter serbaguna yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan di masa genting maupun aman, maka lambang yang disepakati dewasa itu berkaitan dengan keberadaan Banser. Lambang awal Banser mencakup 3 gambar, yakni cangkul, senapan, dan buku. Menurut Romdon, 3 gambar itu memiliki makna bahwa seorang anggota Banser siap melakukan pekerjaan membantu masyarakat yang membutuhkan, simbol cangkul. Siap pula membela agama, bangsa, dan negara, senapan. Dan siap pula belajar, atau simbolnya itu buku. Dalam tempo singkat setelah Banser Blitar terbentuk, secara berantai dibentuklah Banser di berbagai daerah. Dan pada 20 April 1964, Banser dinyatakan sebagai program Ansor secara nasional. Mula-mula Banser dilatih oleh anggota Brimob, kemudian dilatih pula oleh RPKAD atau Kopassus, Raider, dan batalion-batalion yang terdekat. Selain dibina oleh pihak militer, Banser secara khusus dibina oleh para kiai dan ulama torekoh dengan berbagai ilmu kesaktian dan kedikdayaan. Di antara kiai yang terkenal sebagai pembina spiritual Banser dewasa itu adalah Kiai Haji Abdul Jalil Mustaqim Tulungagung, Kiai Haji Badrus Soleh Purwo Asri Kediri, Kiai Haji Makhrus Ali, dan Kiai Haji Syafi'i Marzuki Nirboyo Kediri. Kiai Haji Mas Muhajir Sido Sermo Surabaya, Kiai Haji Jawahiri Kincong Kediri, Kiai Haji Sotik Pagu Kediri, dan Kiai Haji Abdullah Sidik Jember. Hasil konkret dari pembentukan Banser, perlawanan terhadap aksi sepihak PKI makin meningkat. Koordinasi-koordinasi yang dilakukan anggota Banser untuk memobilisasi kekuatan berlangsung sangat cepat dan rapi. Dalam keadaan seperti itu, mulai sering terjadi bentrokan-bentrokan fisik antara Banser dengan PKI. Bahkan pada gilirannya terjadi serangan-serangan yang dilakukan anggota Banser terhadap aksi-aksi massa maupun anggota PKI. Demikianlah pecah berbagai bentrokan fisik antara Banser dengan PKI
di berbagai tempat seperti peristiwa Kanigoro. 13 Januari 1965, tepat pukul 04.30 WIB, sekitar 10.000 orang pemuda rakyat dan BTI melakukan penyerbuan terhadap Pondok Pesantren Kanigoro, Keras, Kediri. Alasan mereka melakukan penyerbuan karena di pesantren itu sedang diselenggarakan Mental Training Pemuda Pelajar Indonesia, PII. Pimpinan penyerbu itu adalah Suryadi dan Harmono. Masa pemuda rakyat dan BNI itu menyerbu dengan bersenjatakan golok, pedang, kelewang, arit, dan pentungan sambil berteriak histeris, ganyang santri, ganyang serban, ganyang kapitalis, ganyang masumi. Para anggota PR dan BTI yang sudah beringas itu kemudian mengumpulkan kitab-kitab pelajaran agama dan Al-Quran, kemudian semua dimasukkan ke dalam karung dan diinjak-injak sambil memaki-maki. Pimpinan pondok Haji Said Kunan dan pengasuh pesantren Kiai Haji Jauhari ditangkap dan dianiaya. Para pengurus PI digiring dalam arak-arakan menuju polsek setempat. Para anggota PR dan BTI menyatakan bahwa PII adalah anak organisasi masumi yang sudah dilarang. Jadi PII menurut PKI berusaha melakukan tindak makar dengan mengadakan training politik. Peristiwa penyerangan PR dan BTI terhadap pesantren Kanigoro dalam tempo singkat menyulut kemarahan Banser Kediri. Gus Maksum, putra Kiai Haji Jauhari, segera melakukan konsolidasi. Siang itu, 13 Januari 1965, 8 truk berisi Banser dari Kediri datang ke Kanigoro. Markas dan rumah-rumah anggota PKI digerebek. Suryadi dan Harmono, pimpinan PR dan BTI, ditangkap dan diserahkan ke polsek. Banser versus Lekra. Bentrok Banser dan PKI pecah di Prambon. Awal dari bentrokan itu dimulai ketika Ludruk Lekra memintaskan lakon yang menyakiti hati umat Islam, yakni Gusti Allah dadi manten atau Allah menjadi pengantin. Judulnya Ludruk itu. Pada saat Ludruk sedang ramai, tiba-tiba Banser melakukan serangan mendadak. Ludruk dibubarkan, para pemain dihajar, bahkan salah seorang pemain yang memerankan raja saking ketakutnya tanya bersembunyi di kebun dengan pakaian raja. Bulan Juli 1965 terjadi insiden di Dampit, Kabupaten Malang. Ceritanya, di rumah seorang PKI diadakan perhelatan dengan menanggap Ludruk Lekra dengan lakon Malaikat Kimpoi. Banser datang dari berbagai desa sekitar. Pada saat Ludruk dipentaskan, para anggota Banser yang menonton di bawah panggung segera melompat ke atas panggung. Kemudian dengan pisau terhunus, satu demi satu para pemain itu dicengkram tubuhnya dan kemudian disobek mulutnya dengan pisau. Melihat keberingasan Banser, penonton bubar ketakutan. Mereka takut diamuk Banser. Menjelang pecah peristiwa 1 Oktober 1965 yang diberi nama Gerakan 30 September, aksi-aksi PKI yang menista dan menodai agama memang makin meningkat. Namun tidak ada satupun organisasi Islam baik Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, PII, HMI, apalagi perorangan yang berani melakukan perlawanan kecuali Banser. Dan sejarah memang mencatat sebelum pecahnya G30 SPKI antara PKI dan Banser memang sering terlibat bentrokan fisik yang menumpahkan darah gara-gara kasus penodaan agama. Bahkan pada sejumlah kasus terdapat sejumlah jagoan PKI yang dibantai oleh Banser, seperti peristiwa Kincong Kediri dan Pagedangan Turen Malang. Aksi sepihak yang dilakukan PKI berpuncak pada pembunuhan atas Pelda
Sujono di Bandar Betsi dengan menggunakan cangkul linggis, pentungan, dan kapak sekitar 200 orang BTI membantai perwira itu. Pembantaian terhadap anggota militer itu mendapat reaksi keras dari Letjen Ahmad Yani. Tokoh-tokoh PKI yang mendatangi kemudian diproses secara hukum. Namun hal itu makin menambah keberanian PKI dalam melakukan aksi sepihak. PKI yang sudah merasa kuat kemudian melakukan intervensi ke bidang politik dengan merekayasa suatu kebulatan tekad dari organisasi seaspirasi mereka. Tanggal 6 Januari 1965, organisasi seaspirasi PKI seperti SB, SS, Pegawai Negeri, Lekra, Gerwani, Wanita Indonesia, Pemuda Indonesia, Germindo, Pemuda Demokrat, Pemuda Rakyat, BTI, dan sebagainya mengadakan pertemuan umum di Semarang guna menggalang kebulatan tekad untuk menuntut pembubaran Badan Pendukung Soekarno atau BPS. Dan pendukung sikap Indonesia keluar dari PBB Pusjarah ABRI 1995 4A 107-108. Keberanian PKI dalam melakukan aksi sepihak ditunjukkan dalam aksi yang lebih berani, yakni menduduki kantor Kecamatan Kepung Kediri. Camat Samadikun dan Mantri Polisi Musin melarikan diri dan meminta perlindungan Ketua Ansor Kepung, yaitu Abdul Wahid, untuk sementara. Kantor kecamatan dipindah ke rumah Abdul Wahid, dan sehari kemudian sekitar 1.000 orang Banser melakukan serangan ke kantor kecamatan untuk merebutnya dan dari kekuasaan PKI. Hanya dengan bantuan Gerwani, ratusan PKI yang menguasai kantor itu bisa lolos dari sergapan Banser. PKI juga telah mulai berani membunuh tokoh PNI. Ceritanya di Desa Senowo, Kincong Kediri, tokoh PNI bernama Palsun diculik PKI, Desa Botorejo dan Biru. Keluarganya lapor kepada Ansor. Waktu dicari, mayat Palsun ditemukan di WC dengan dubur ditusuk bambu tembus ke dada. Banser dibantu warga PNI menyerang para penculik. Tokoh-tokoh PKI dari Botorejo dan Biru diburu. Malah dalang PKI bernama Jamadi dibunuh sekalian karena menjadi penunjuk jalan PKI. Juni 1965, Naim, seorang pendekar PKI desa Pagedangan Turen, Malang, menantang Banser sambil membanting Al-Quran. Naim dikalahkan Banser bernama Samad, mayatnya dibenamkan di sungai. Di Mojokerto sendiri, peristiwa kelam juga pernah terjadi. Sesuai dengan yang dituturkan kembali oleh Yazid Kohar 64, pria kelahiran 12 November 1990 ini menuturkan penyebaran paham komunis di Mojokerto terjadi sejak tahun 1962 melalui kesenian ludruk keliling kampung yang dikembangkan oleh Lembaga Kebudayaan Rakyat Lekra, lembaga bentukan PKI yang bermarkas di Panggreman, Kelurahan Kranggan, Kota Mojokerto. Dalam setiap pertunjukan ludruk, Lekra menghibur masyarakat dengan lagu genjer-genjer. Lagu yang syarat nilai komunisme itu sebagai langkah penanaman nilai ideologis kepada masyarakat luas. Pertunjukan selalu disertai dengan pidato provokasi perlawanan terhadap tuan tanah. Tahun 1965, kesenian ludruk ada di setiap kecamatan. Kemudian muncul gerakan land reform oleh PKI. Setiap petani hanya boleh memiliki tanah maksimal 1 hektar. Jika lebih dari itu wajib diserahkan kepada Barisan Tani Indonesia (BTI) yang pro PKI. Ucap Yazid kepada wartawan saat ditemui di ruangan Kepala Sekolah SMI Brawijaya Mojokerto, Selasa 30 September 2014. Gerakan land reform
Inilah yang memicu konflik sosial semakin meluas. Memasuki awal tahun 1967, pasca pengumuman resmi pembubaran PKI oleh pemerintah pusat, pergerakan penumpasan PKI di Mojokerto pun mulai terjadi. Yazid mengaku usianya saat itu menginjak 17 tahun. Masih tergambar jelas kenangan pada suatu malam di awal tahun 1967 itu. Ada 2 orang dari unsur TNI Pusat menghimpun ratusan pemuda ormas Islam di Mojokerto untuk dilatih. Gerakan pertama dimulai pada tengah malam membubarkan kantor senter komite sisi PKI di Jalan Prapanca, Kota Mojokerto. Tutur mantan anggota DPRD Mojokerto 3 periode itu. Dalam penggeledahan di kantor CC PKI itu, menurut Yazid, para pemuda menemukan dokumen yang berisi daftar nama tokoh ormas Islam yang akan menjadi sasaran pembunuhan PKI. Yang membuat terkejut, dalam daftar tersebut turut tercantum nama ayahnya Abdul Qohar dan saudara ayahnya Zainal Mahmud yang memang aktif di ormas Islam. Seluruh isi kantor CCPKI dikeluarkan kemudian dibakar massa, kecuali dokumen penting. Saat itu tidak ada perlawanan dari PKI, ungkapnya. Gerakan penumpasan PKI berlanjut ke kantor CCPKI di Jalan Pemuda, Kota Mojokerto, seperti di kantor CCPKI Jalan Prapanca. Massa menemukan dokumen daftar target pembunuhan PKI karena tidak ada perlawanan. Massa bergerak ke kantor Lekra yang saat itu berlokasi di lingkungan Panggeman. Di kantor Lekra ada perlawanan dari PKI, namun karena jumlahnya kalah besar, mereka lari. Setelah itu suasana semakin panas. Kita, pemuda, hanya 2 pilihan, dibunuh atau membunuh. Pemuda Ansor dan pemuda Muslim dilatih kanuragan oleh almarhum Pak Ma'ruf dari Dawar Blandong. Saya juga ikut latihan baca wirid dan amalan, kisahnya. Berbagai peristiwa mengerikan pun dialami mantan polisi PKB ini. Pada pertengahan tahun 1967, menurut Yazid ditemukan mayat korban pembunuhan yang diduga ketua sisi PKI Jombang. Mayat tersebut dibuang begitu saja di Jalan Majapahit. Sejak saat itu berbagai aksi pembunuhan terjadi di Mojokerto. Situasi mencekam terjadi hingga akhir tahun 1967. Korban juga berjatuhan dari ormas Islam. Aparat keamanan pun memberlakukan jam malam. Meski masih remaja, Yazid mengaku melihat langsung berbagai peristiwa berdarah penumpasan anggota PKI. Setiap sore banyak orang nonton korban pembunuhan yang dibuang di Sungai Brantas. Melihat orang dibunuh seperti hal yang biasa saking traumanya. Saya tidak berani melihat kambing disembelih, pungkasnya. Situasi berangsur-angsur kondusif menginjak tahun 1968. Tidak ada lagi aksi penculikan dan pembunuhan. Tuh. Ini keterangan ini dirangkum dari berbagai sumber. Dapatkan terus update informasi dari channel kami, channel Bejo Donya Akhirat. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.